Ketemu lagi bersama saya Juan dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk belusukan atau explore kawasan Pecinan, Jakarta. Ikuti terus perjalanan saya hari ini bersama Klub Tukang Jalan. Kawasan Pecinan, Jakarta disebut juga dengan nama Glodok. Ada yang tahu dari kata apa glodok tersebut? Kata glodok berasal dari suara air yang bersuara dengan grojok-grojok gitu ya. Karena di belakang Pasar Jaya ini itu ada sungai yang biasanya dipakai untuk masyarakat Pecinan waktu itu, digunakan untuk MCK. Jadi tempat mandi, tempat cuci dan lain sebagainya itu di sungai. Nah, suaranya itu grojok gitu. Jadi dari kata grojok itulah menjadi glodok, karena orang-orang di sekitaran Pecinan ini tidak bisa melafalkan huruf L seperti saya, L. Salah satu tempat menarik yang ada di kawasan Pecinan, Jakarta adalah Pancoran Tea House. Pancoran Tea House merupakan kedai atau kafe untuk nongkrong ya. Kalau misalkan teman-teman ke kawasan Pecinan pasti nyari kuliner dong gitu, karena mostly orang-orang Jakarta yang datang ke kawasan Pecinan akan mencari kulineran. Nah, Pancoran Tea House ini juga merupakan salah satu restoran atau kafe. Kenapa namanya Pancoran Tea House? Karena ada cerita menariknya di balik nama Pancoran itu sendiri. Nama Pancoran itu sendiri diambil dari nama jalan yang ada di samping Pancoran Tea House ini. Jadi Pancoran asal kata dari pancuran. Pancoran Tea House memberikan teh gratis dengan sebutan patekoan. Kenapa patekoan? Karena pa itu bentuknya 8, jadi 8 teko. Ya teko, jadi patekoan. Patekoan itu sebutan untuk menyediakan teh gratis. Dan di kawasan Pecinan ini juga ada wilayah yang dengan sebutan nama Jalan Patekoan. Awal mulanya ide memberikan teh gratis di Pancoran Tea House ini sebetulnya sudah ada dari tahun 18-an gitu ya, oleh seorang pengusaha China yang dia tinggal di kawasan Glodok, Jakarta. Jadi dia menginisiasi untuk memberikan teh gratis kepada orang-orang yang lewat di depan toko dan kantornya dia, karena pada saat itu orang-orang di Jakarta atau di sekitaran Pecinan ini susah untuk mencari toko atau membeli air minum. Jadi dia inisiatif memberikan teh gratis, karena pada saat itu teh itu menjadi semacam minuman yang dianggap lebih sehat dibandingkan air biasa. Pancoran Tea House dulunya adalah merupakan apotik obat-obatan Cina. Tapi di tahun 98 terjadi kerusuhan di Jakarta yang besar dan hampir beberapa toko di kawasan Pecinan ini rusak. Kemudian terbengkalai dan 2015 direvitalisasi dan 2016 dipakai sebagai Pancoran Tea House. Sampai hari ini toko-toko obat di kawasan Pecinan, Jakarta masih tersedia dengan baik. Ada salah satu toko obat bernama Tai Seng Ho. Toko obatnya masih ada dan nanti kita lihat di sepanjang jalan Pancoran ini masih banyak toko-toko obat Cina. Jadi teman-teman kalau mau cari obat-obat Cina itu bisa ke kawasan Pancoran di kawasan Glodok. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi jalan kaki kita menuju Pasar Petak 9. Kenapa namanya Pasar Petak 9? Dulunya konon hanya ada 9 bangunan saja, tapi kalau sekarang sudah lebih dari 9. Pasar Petak 9 juga pasar tradisional, jadi di dalam sana itu terdapat banyak banget macam-macam, seperti halnya pasar umum, pasar yang kita kenal. Dan di Pasar Petak 9 ini biasanya kalau mau Imlek itu rame banget. Kalau hari ini masih sepi karena tidak ada festival khusus seperti Imlek atau Cap Gomeh. Nah, sekarang saya masih ada di kawasan Pasar Petak 9. Jadi pasar ini seperti tadi saya sempat bilang
ramai seperti biasa. Dan ini di depan saya adalah tempat jualan jamu-jamuan. Jadi kalau teman-teman nyari minuman herbal, ada dari daun jati Belanda, ada rosella, ada wedang uwuh dan lain sebagainya. Itu bisa dibeli di sini macam-macam. Ada madu juga, ada bawang yang bisa di jus. Itu obat-obatan semuanya di sini. Jadi kalau teman-teman cari obat-obatan herbal, silahkan datang ke Pasar Petak 9 dan ada di kedai sini, ada di jalan sini. Sarai. Hari ini nih, hari Sabtu. Jadi biasanya di kelenteng ini itu ramai dengan orang-orang yang ibadah. Cuma karena lagi masa pandemi PSBB, sekarang sepi. Ya, kelenteng ini salah satu kelenteng tertua di Jakarta. Sejak dari 1650 sudah berdiri. Tapi ketika terjadi geger pecinan di tahun 1740, bangunan ini sempat rusak. Dan terakhir kebakaran juga itu di tahun 2015 sebelum merayakan Imlek tahun 2016. Jadi bangunan ini di belakang saya yang bangunan utamanya, dan itu yang terbakar di tahun 2015. Nanti kita lihat sisa bekas kebakarannya seperti apa. Dan di belakang kita juga bisa nanti lihat tempat ibadahnya seperti apa sekarang, karena pihak dari kelenteng Dharma Bakti menyediakan tempat baru untuk kebutuhan umat beribadah di belakang. Do and don'ts di kelenteng ini kita harus tahu diri. Jadi karena ini tempat ibadah, kita harus bisa menghormati orang-orang yang sedang ibadah. Kalau teman-teman kesini misalkan mau ambil foto, ambil gambar, boleh, silakan. Cuman disarankan jangan langsung dari depan orang yang sedang beribadah, dari samping atau dari belakang, itu tidak apa-apa. Ya, itu aja sih. Pakaian juga lebih baik yang sopan, meskipun boleh pakai celana pendek atau tangan pendek gitu ya, tapi disarankan sih tertutup karena ini tempat ibadah. Nah, altar ini salah satu yang sering dikunjungi oleh umat untuk melakukan sembahyangan di sini. Jadi ini untuk kedekatan antara manusia dengan Tuhan dan untuk mendekatkan juga antara hubungan keluarga. Jadi ini sebutannya God of Mat gitu ya. Jadi ini yang sering dikunjungi, tapi karena sekarang masa pandemi jadi sepi. Nah, sepengetahuan saya, kelenteng di Indonesia itu biasanya dipakai oleh 3 kepercayaan. Itu Konghucu, Buddha, dan Tao. Di tempat ini biasanya orang akan beribadah tergantung kemana dewanya, karena dewanya banyak sekali di setiap kelenteng. Saya juga nggak hafal dewanya apa saja, tapi yang utama biasanya mereka akan ibadah di tempat yang sini, yang ada patung Buddha dan patung-patung yang ada di ruangan-ruangan kecil itu sendiri, karena itu semua memiliki makna masing-masing. Jadi tergantung kita mau beribadahnya untuk apa, karena ada dewa perdagangan, dewa pertanian, dewa kesuburan, dewa langit, dan lain sebagainya. Utama yang pertama kali dibangun dan setelah kebakaran di tahun 2015, di atasnya masih menggantung kayu-kayu ya, tapi bangunan ini tidak dipakai, jadi kosong. Dan biasanya di kelenteng itu ada 2 simbol, yin dan yang, disimbolkan dengan naga dan burung hong. Naga itu sendiri simbol dari kekuasaan atau kedikdayaan, dan burung hong itu disimbolkan kecantikan, elegan, dan anggun. Jadi itu akan menyeimbangkan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang buruk seperti itu. Jadi biasanya disimbolkan dengan 2 binatang tersebut, naga dan burung hong. Di samping saya ini adalah penjaga. Jadi hampir di setiap
rumah orang kayanya China dan dia punya kedudukan, atau di rumah ibadah biasanya akan ada singa, sepatu singa seperti ini, dan couple, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, atau jantan dan betina. Membedakannya dengan cara apa? Membedakannya biasanya dari sini. Ini berbentuk bola, menyimbolkan singa jantan. Kemudian kalau yang perempuan itu akan menggendong bayi. Kalau di petak 9 ini kita ada di Jalan Kalimati. Jalan Kalimati itu udahlah surganya makanan. Jadi kalau ini kita bikin ikan dari kembang tahu. Kembang tahu. Jadi kita mau nyobain makanan. Kalau mau di-shoot silakan, nggak apa-apa. Ya, ini makanan untuk vegetarian. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka makan daging, gitu, ini bisa makan. Tapi di sini ada rendang, ada sate, terus ada ikan, gitu ya. Tapi rendangnya dari apa? Kan biasanya kalau rendang dari daging. Nah ini dari jamur. Ya, rasanya nanti kita coba lagi. Kita cobain rendangnya deh. Sekarang saya nyobain rendang karena kan saya sebetulnya vegetarian yang masih belajar gitu ya. Tapi sudah lebih dari 15 tahun saya nggak makan daging. Nah, seperti apa rasanya? Saya cobain ya. Mantap, seperti daging karena rendang ini dibikin dari kaki jamur, jadi seratnya kayak serat-serat daging gitu ya. Ya bumbunya bumbu rendang. Jadi kalau mau coba boleh datang ke Gang Kalimati di petak 9 atau bisa lewat Grab, itu vegetarian petak 9, mungkin di situ ini, atau Holiko kalau saya tidak salah nama sosial medianya. Awal mula perjalanan dari etnis Tionghoa di Indonesia itu sebetulnya sudah terjadi dari beribu tahun yang lalu. Bahkan sejak Indonesia sebelumnya masih bernama Nusantara, raja-raja di Jawa sudah melakukan hubungan perdagangan dengan dinasti-dinasti di Cina. Makanya banyak dari warga Tionghoa yang akhirnya melakukan perdagangan juga ke Indonesia. Sejak itulah perjalanan etnis Tionghoa di Indonesia semakin berkembang. Utamanya adalah di kawasan Pulau Kalimantan dan Sumatera. Dari sana mereka migrasi juga ke kawasan Pulau Jawa, di pesisir Pulau Jawa. Kemudian ke Batavia, karena Batavia pada saat itu merupakan salah satu kota besar yang menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kawasan pecinan yang ada di Jakarta itu sebetulnya kawasan di luar dari benteng Batavia, karena Batavia itu sendiri hanya untuk orang-orang Eropa dan orang-orang elit, orang-orang China ya, pengusaha-pengusaha pada saat itu. Nah, di luar benteng Batavia itulah tempat bermukimnya orang-orang China yang ada di Batavia, sebelum akhirnya mereka menyebar ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Kemudian di tahun 1740 itulah terjadi geger pecinan. Mungkin sudah ada yang pernah dengar namanya geger pecinan. Pada saat itu terjadilah pembantaian untuk etnis Tionghoa karena menurut pemerintah Belanda sudah terlalu overload penduduk Cina yang ada di Batavia. Dan pemerintah Batavia juga merasa tersaingi. Tempat di mana saya berdiri adalah sungai yang merupakan jalur perdagangan dari kawasan pecinan Batavia menuju pelabuhan Sunda Kelapa. Yeay, akhirnya ini adalah spot terakhir kita untuk jalan-jalan kali ini di kawasan Pecinan, Jakarta. Ya, jadi ini di belakang saya ada bangunan baru, gedung baru, namanya Pancoran Chinatown Point. Jadi teman-teman kalau nanti explore ke kawasan petak 9 Jakarta bisa main juga ke bangunan yang baru ini. Sama seperti bangunan yang lainnya, jadi di sini semacam pusat perbelanjaan dan tempat kuliner.
Jadi nanti boleh nyobain makanan khas pecinan Jakarta. Ikuti terus perjalanan saya di perjalanan yang lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Jadi terima kasih untuk perjalanan hari ini. Sampai ketemu lagi bersama saya Huans di Klub Tukang Jalan.